Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siapa saja yang menonton video presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya selaku pembuka materi pada kelompok 5 ingin mempresentasikan PowerPoint dengan tema Enterprise Risk Management. Presentasi ini dikerjakan guna memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Humaydi, dalam mata kuliah Manajemen Resiko. Untuk anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari 6 orang, yaitu Aulia Mulyawati dan saya sendiri Diavirus Adawiyah, Dita Fitria Damayanti, Haikal, Nur Hasanah, dan Rizna Rosalia. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam pada materi ini, saya ingin menyampaikan sekilas pengantar pada materi kali ini. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara mandiri, sedangkan organisasi tidak. Tugas manajer adalah membuat organisasi untuk bisa mengantisipasi dan mengelola risiko yang akan dihadapi, atau sadar akan risiko. Sejarah terbentuknya Enterprise Risk Management atau ERM. Sebelum memahami dari konsep Enterprise Risk Management atau yang biasa juga disingkat dengan ERM, pemahaman yang berupa pendefinisian dan pengertian Enterprise Risk Management serta elemen-elemennya dan pengimplementasian ERM pada perusahaan-perusahaan yang ada akan lebih memudahkan kita untuk memahami konsep ini jika terlebih dahulu mengetahui sejarah bagaimana terbentuknya Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management atau ERM merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas bisnis mereka. ERM pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan kemudian menjadi semakin populer di kalangan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sejarah pertama terbentuknya Enterprise Risk Management itu dimulai pada tahun 2004 ketika Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang biasa disingkat menjadi COSO, mengeluarkan sebuah framework untuk ERM. Framework tersebut dikenal sebagai COSO ERM Framework dan menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan ERM secara efektif. COSO ERM Framework memandang risiko sebagai suatu faktor yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas bisnis dan memperkenalkan suatu pendekatan sistematis untuk mengelola risiko tersebut. Framework tersebut juga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara departemen dalam perusahaan untuk mengelola risiko secara efektif. Dan selanjutnya, menurut COSO ERM Framework, ERM dapat dikembangkan menjadi beberapa tahap. Tahap awal, tahap menengah, dan juga tahap lanjutan. Tahap awal di mana fokus pada manajemen risiko pada level departemen atau unit bisnis. Lalu tahap menengah, fokus pada integrasi manajemen risiko antar departemen atau unit bisnis. Lalu yang terakhir, pada tahap lanjutan, fokus pada integrasi manajemen risiko dalam seluruh aspek bisnis dan penggunaan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi manajemen risiko. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko itu? Menurut SBC Warburg tahun 2004, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Selain itu, menurut Lam James tahun 2004, Enterprise Risk Management adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Berikutnya, menurut William Smith Young tahun 1998, ada beberapa elemen-elemen di dalam manajemen risiko itu. Yang pertama, identifikasi misi.
yaitu menetapkan tujuan manajemen risiko. Yang kedua, penilaian risiko dan ketidakpastian, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko, yaitu mengendalikan risiko melalui diversifikasi, asuransi, hedging, penghindaran, dan lain-lain. Yang keempat, pendanaan risiko, yaitu bagaimana membiayai manajemen risiko itu sendiri. Yang kelima, administrasi program, yaitu administrasi organisasi seperti manual dan sebagainya. Menurut KOSO tahun 2004, Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of director, dan personel lain dari suatu organisasi. Diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, KOSO juga menunjukkan bahwa ERM adalah manajemen risiko yang komprehensif. Bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Yang pertama, komponen proses ERM pada sisi depan yang mencakup lingkungan internal, penentuan tujuan, identifikasi kejadian, evaluasi risiko, respon terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Yang kedua, komponen tujuan ERM pada sisi atas yang mencakup risiko strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dan yang terakhir, komponen entitas organisasi pada sisi kanan dimulai dari level perusahaan keseluruhan, level divisi, level unit bisnis, dan level anak perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai elemen manajemen risiko organisasi yang terdiri dari prasarana manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Dalam elemen prasarana manajemen risiko terdapat dua prasarana, yaitu prasarana lunak dan prasarana keras. Elemen prasarana lunak yang pertama yaitu mengembangkan budaya sadar risiko. Tujuan dari budaya sadar risiko adalah agar setiap anggota organisasi sadar akan adanya risiko dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Terdapat 3 aspek yang harus dipikirkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu aspek strategis, operasi, dan risiko. Evaluasi terhadap risiko yang mungkin terjadi harus dipikirkan dan dilaporkan secara eksplisit berdasarkan ketiga aspek tersebut. Misalkan, seorang manajer akan meluncurkan produk baru, maka dia harus memikirkan ketiga aspek yang disebutkan tadi dengan pertanyaan seperti berikut ini. Pertanyaan dari aspek strategis, yaitu apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen, dan apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan atau mencapai target keuntungan tertentu. Kemudian pertanyaan dari aspek operasi, yaitu bagaimana memproduksi produk ini, kemudian apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk memproduksi produk ini, serta bagaimana memasarkan dan mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini. Kemudian pertanyaan dari aspek risiko, yaitu risiko apa saja yang bisa muncul berkaitan dengan peluncuran produk ini, dan bagaimana perusahaan bisa mengendalikan risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, elemen prasarana lunak yang kedua yaitu dukungan manajemen. Dukungan manajemen, khususnya manajemen puncak terhadap program manajemen risiko penting untuk diberikan. Bentuk dukungan bisa secara eksplisit maupun implisit. Dukungan manajemen puncak bisa dituangkan ke dalam pernyataan tertulis. Misal, manajemen puncak mendukung atau ikut merumuskan atau menyetujui misi dan visi, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko.
Dukungan manajemen juga bisa ditunjukkan melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko. Elemen selanjutnya yaitu prasarana keras. Di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contoh prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya proses manajemen risiko. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Contohnya pernyataan misi manajemen risiko Goldman Sachs. Goldman Sachs adalah perusahaan sekuritas Amerika Serikat. Misi dari Departemen Risiko adalah mengumpulkan, menganalisis, memonitor, dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan risiko pasar dari posisi perusahaan supaya traders, manajer, dan personel lain dalam organisasi dan terutama komite risiko memahami dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai manajemen dan pengendalian risiko yang diambil. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko, merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Untuk melaksanakan pekerjaan manajemen risiko, diperlukan organisasi atau struktur organisasi dan staffing atau personel. Struktur organisasi manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Contoh struktur organisasi manajemen risiko dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam gambar, unit manajemen risiko bertanggung jawab ke manajer risiko yang disebut sebagai Chief Risk Officer atau CRO. CRO kemudian melapor atau bertanggung jawab langsung ke direktur utama. Unit manajemen risiko mempunyai kedudukan yang sejajar dengan unit lini atau pemasaran, keuangan, produksi. Status sebagai unit lini memungkinkan kekuatan yang cukup dalam organisasi untuk mendorong praktek manajemen risiko yang baik dalam suatu organisasi. Unit lini berkomunikasi dengan unit manajemen risiko seperti ditunjukkan panah 2 arah. Komunikasi semacam itu penting agar unit manajemen risiko memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Aspek perilaku dari struktur organisasi manajemen risiko juga perlu diperhatikan. Pekerjaan manajemen risiko cenderung bertentangan dengan pekerjaan manajemen lini. Manajemen lini, misal pemasaran, ingin berjalan cepat tanpa memperhitungkan risiko. Manajemen risiko cenderung menahan keinginan semacam itu dengan mengingatkan risiko-risiko yang mungkin muncul. Struktur organisasi bisa diakomodasi untuk mengatasi potensi konflik semacam itu. Sebagai contoh, unit manajemen risiko bisa dibuat untuk melapor ke manajemen risiko dan manajer lini sekaligus. Dan yang ketiga ada pengendalian. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian, yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko.
output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Contohnya seperti menampilkan laporan profil risiko bulanan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, ada implementasi IRM pada perusahaan. Implementasi Enterprise Risk Management atau IRM pada perusahaan itu dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko di sini itu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi risiko yang berpotensial yang mungkin terjadi pada perusahaan. Berikutnya dari tahap kedua, evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini dilakukan untuk menilai risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, sehingga perusahaan itu dapat memprioritaskan risiko yang perlu dikelola dan menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Berikutnya pada tahap ketiga ada pengembangan strategi pengelolaan risiko. Pada strategi pengelolaan risiko ini itu mencakup pencegahan hingga mitigasi risiko, tergantung dari tingkat risiko dan dampaknya terhadap perusahaan, serta harus disesuaikan dengan tujuan dari bisnis perusahaan itu. Berikutnya pada tahap keempat ada implementasi strategi pengelolaan risiko. Pada implementasi strategi pengelolaan risiko ini itu dilakukan melalui penerapan dari kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian di tahap terakhir, yaitu tahap kelima, ada monitoring dan pelaporan risiko. Di sini IRM itu melibatkan monitoring dan pelaporan untuk memantau risiko yang terjadi secara terus-menerus dan membuat laporan mengenai tingkat efektivitas strategi pengelolaan risiko yang akan diterapkan. Jadi, adapun kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya, untuk memastikan kesuksesan implementasi IRM, perusahaan perlu melibatkan seluruh karyawan dalam proses IRM dan membangun budaya sadar risiko yang kuat di dalam perusahaan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen risiko, pengenalan kebijakan IRM, serta pengenalan konsep dan prinsip IRM kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap sistem IRM yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa sistem tersebut masih relevan dan efektif dalam mengelola risiko perusahaan. Sampailah kita pada halaman terakhir PowerPoint ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton, menyimak, dan mendengarkan materi ini sampai habis. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.